بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، أوصيني وإياكم بتقوى الله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian saya cintai yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan membaca kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith dari Imam As-Sabuni, dan materi yang akan kita baca pada kesempatan ini yaitu materi tentang bahwasanya ulama salaf menetapkan, meyakini Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluh di atas arsy. Dan kita akan mendapatkan bagaimana nanti di sini Al-Imam As-Sabuni menukilkan kepada kita perkataan ulama salaf di dalam menetapkan akidah ini, di dalam menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala: wa ya'taqidu ashabul hadith wa yashhaduna anna Allah subhanahu fawqa sab'i samawati ala arshihi mustawin كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Imam As-Sabuni mengatakan, dan ashabul hadith, yakni ulama salaf, meyakini, bersaksi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala fauqa sab'i samawati, di atas 7 langitnya, ala arsyihi mustawin, beristiwa di atas arsy-Nya, di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Dan ini sebagaimana nataqa bihi kitabah, sebagaimana Allah Jalla Jalaluh mengatakan ini di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya: inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, fi 6 ayyam, dalam 6 hari. Thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa, bersemayam, meninggi di atas arsy. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala fi surat Yunus, dalam surah Yunus: inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy
yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy. Allah Jalla Jalaluh tinggi di atas arsy. Yudabbirul amra, Allah Azza wa Jalla mengatur semua urusan, semua perkara. Ma min syafin illa min ba'di idni. Tidaklah seorang pemberi syafaat pun terkecuali dengan setelah mendapatkan izinnya. Kemudian firman Allah Jalla fi'ula, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Surah Ar-Ra'd. Allah yang menciptakan, yang membangun, yang meninggikan langit ini bighairi 'amadin tarawnaha, dengan tanpa tiang. Engkau melihatnya dengan tanpa tiang. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa, ala wartafa, Allah meninggi tinggi di atas arsy. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Furqan, tsumma stawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Dalam surah Al-Furqan, tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Juga firman Allah dalam surah As-Sajdah, tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Jalla fi'ula bersemayam di atas arsy. Kemudian firman Allah dalam surah Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, ya, yang Maha Rahmah, 'alal 'arsy istawa, beristiwa di atas arsy. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang Fir'aun al-la'in. Allah mengabarkan tentang Fir'aun laknatullah alaih, annahu qala li Haman, bahwasanya Fir'aun mengatakan kepada Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Di sini Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita perkataan Fir'aun yang memerintahkan kepada menterinya, ya Haman, ibni li sarhan, bangunkan untukku bangunan yang sangat besar, yang sangat tinggi, la'alli ablughul asbab, mungkin dengan ini aku akan bisa melihat, katanya, naik ke atas asbab as-samawati, yang dengannya aku bisa ke langit, ke atas, fa'attali'a ila ilahi Musa, yang dengan itu kemudian aku melihat kepada ilahnya Musa, wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan aku menyangka dia adalah seorang pendusta. Ini kata Fir'aun. Kata Fir'aun mengatakan bahwasanya sungguh aku menyangka bahwasanya Musa itu pendusta. Lihatlah jamaah, orang-orang yang menolak dakwah para rasul senantiasa tidak ada ungkapan, ya, yang mereka sampaikan kepada pembawa dakwah yang hak, penyeru agama Allah, kecuali dia akan mengatakan pendusta. Sebagaimana Nabi kita yang mulia sallam ketika mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk beriman kepada Allah, ya, mereka mengatakan
sahirun kadzab, dia adalah seorang penyihir, tukang sihir, pendusta. Demikian juga di sini Fir'aun. Ketika dia diajak untuk beriman kepada Allah, bahwasanya Allah berada di atas, ya. Al-Imam As-Sabuni mengatakan, wa inna ma qala dzalika li'annahu sami'a Musa alaihi salam yadhkur anna rabbahu fis sama'. Sesungguhnya Fir'aun mengatakan ini karena dia mendengar dari Nabi Musa alaihi salam bahwasanya Rabbnya fis sama'. Nabi Musa mengabarkan kepada Fir'aun bahwasanya Allah fis sama' di langit. Ala tara ila qawlihi wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Tidakkah engkau melihat dari firman perkataannya di sini, wa inni la'adhunnuhu kadhiba? Sungguh aku mengira bahwasanya Musa itu dusta. Yakni fi qawlihi inna fis sama'i ilah. Inna fis sama'i ilah. Dia mendustakan perkataan atau dakwah Nabi Musa alaihissalam yang menyampaikan kepadanya bahwasanya di langit Allah berada di langit, di atas. Nah, kemudian Imam As-Sabuni mengatakan, wa ulama'ul ummah wa a'yanul a'immah minas salaf rahimahumullah lam yakhtalifu fi anna Allah Ta'ala ala arsyihi. Dan ulama'ul ummah, ulama umat ini, wa a'yanul a'immah minas salaf, dan ulama atau imam-imam dari ulama salaf, semoga Allah merahmati mereka semua, kata Imam As-Sabuni, lam yakhtalifu fi anna Allah Ta'ala ala arsyihi. Mereka tidak ada yang berselisih. Mereka tidak ada yang berselisih pendapat bahwasanya Allah berada di atas arsy. Wa arsuhu fawqa samawatihi, dan arsy-Nya Allah Azza wa Jalla fawqa samawatihi, di atas langitnya. Kemudian sekarang lihat bagaimana Imam As-Sabuni menjelaskan kepada kita. Yuthbituna min dzalika ma athbatahu Allah Ta'ala. Manhaj para ulama salaf di dalam menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah di atas arsy. Beliau mengatakan yuthbituna min dzalika ma athbatahu Allah Ta'ala. Mereka para ulama as-salaf menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa yusaddiquna ar-Rabb jalla jalaluhu fi khabari, dan mereka membenarkan ar-Rabb jalla jalaluhu fi khabari, apa yang dikabarkan oleh ar-Rabb jalla jalaluhu. Wa yutliquna ma atlaqahu subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengitlakkan apa yang disebutkan oleh Allah dengan mutlak. Allah bersemayam di atas arsy, di atas arsy, Allah istiwa di atas arsy. Mereka mengimani dengan demikian. Ya. Wa yutliquna ma atlaqahu subhanahu wa ta'ala min istiwahi ala arsy. Apa yang disebutkan oleh Allah, ya, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, maka mereka ulama salaf mengimaninya sebagaimana adanya. Wa yamurrunahu ala zahirihi. Lihat di sini, ya, yakni ulama salaf yamurruna ala zahirihi, membiarkan ayat apa yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah di atas arsy, ala zahirihi, mereka membiarkan ayat itu seperti zahirnya. Wa yakiluna ilmahu ila Allah, dan mereka mengembalikan ilmunya kepada Allah tentang bagaimana Allah istiwa, bagaimana Allah bagaimana Allah di atas arsy,
ya, ini mereka kembalikan ilmunya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa yaqulun amanna bihi kullun min indi rabbina. Mereka mengatakan kami beriman, ya, kami beriman dengan ini, dengan ayat-ayat sifat, ya, kullun min indi rabbina, semuanya itu adalah khabar, berita dari Rabb kami, maka kami imani. Ya, sebagaimana hampir 6 ayat di sini Allah mengabarkan kepada kita Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman, ya, 'alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy. Maka ulama salaf, ya, mereka beriman dengan demikian sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang keimanan mereka. Amanna bihi kullu min indi rabbina. Mereka mengatakan kami beriman dengan itu. Kullu min indi rabbina, semuanya dari Rabb kami, apa yang dikhabarkan oleh Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan ini tidaklah yang mendapatkan hidayah dalam hal ini, ya, tidaklah yang mampu mengingat ini dan memikirkannya illa ulul albab, kecuali orang-orang yang diberikan akal yang benar, pemilik, orang-orang yang memiliki akal. Kama akhbarallahu ta'ala 'anil rasikhina fil ilmi annahum yaquluna dzalika wa radiya minhum fa athna 'alaihim bih. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang orang-orang yang rasikh fil ilm, orang yang dalam ilmunya, Allah memuji mereka. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, selanjutnya sekarang Imam As-Sabuni akan mengabarkan kepada kita bagaimana ulama salaf beriman bahwasanya Allah di atas arsy. Dan tentunya keimanan mereka ini sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Imam As-Sabuni, mereka mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ya, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tashbihin wala takyifin. Nah, maka mulai di sini Imam As-Sabuni menukilkan riwayat-riwayat beliau, ya, yang menyambung sampai para sahabat, bahkan sampai as-sahabiyah, ya, tentang mereka para ulama salaf menetapkan Allah Jalla Jalaluhu di atas arsy. Maka di sini beliau mengatakan, mengabarkan kepada kami Abul Hasan Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya al-Muzakki, dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Dawud bin Sulaiman az-Zahid, akhbarani Ali ibn Muhammad ibn Ubaid Abul Hasan al-Hafidh, dikabarkan kepadaku Ali ibn Muhammad ibn Ubaid Abul Hasan al-Hafidh, sampai kepada rawi an Ummi Salamah, ya, an Ummi Salamah. Siapa Ummu Salamah? Min ummahatil mu'minin, min ummahatil mu'minin. An Ummi Salamah fi qawlihi ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dari Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah jamaah, beliau nama aslinya adalah Hindun bintu Suhail. Hindun bintu Suhail, ini namanya. Ummu Salamah ini namanya Hindun bintu Suhail, al-ma'ruf bi Abi Umayyah ibnul Mughirah, ya. Suhail ini ma'ruf dengan Abi Umayyah ibnul Mughirah, al-Qurasyiyah al-Makhzumiyah, ihda zaujatin Nabi, salah satu dari istri Nabi yang mulia SAW. Kanat min akmalin nisa'i aklan wa khuluqa. Ummu Salamah
termasuk di antara wanita yang paling sempurna akalnya dan akhlaknya. Ya. Ketika dia menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, qalat, Ummu Salamah mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul. Al-istiwa ghairu majhul. Istiwanya Allah tabaraka wa ta'ala, ya, beristiwanya Allah tabaraka wa ta'ala ghairu majhul. Ini bukan suatu perkara yang majhul. Ya, makna istiwa itu bukan majhul. Ya. Wal kaif, adapun bagaimana istiwanya Allah, bagaimana Allah bersemayam, gairu ma'qul, maka itu gairu ma'qul, tidak bisa ya kita pahami. Ya, gairu ma'qul, bagaimana Allah istiwa, maka ini gairu ma'qul. Ya, tidak bisa sampai akal kita, tidak bisa kita pikirkan, karena Allah tidak mengabarkan bagaimana Allah beristiwa. Wal iqraru bihi imanun, dan menetapkan Allah istiwa itu imanun, suatu keimanan yang harus kita beriman dengannya. Wal juhudu bihi kufrun, dan mengingkarinya adalah kekufuran. Ya. Athar ini disebutkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, dari jalan Imam Al-Hasan Al-Basri an Ummi Salamah. Nah, dari jalan siapa jamaah? Dari jalan Al-Hasan Al-Basri an Ummi Salamah. Al-Hasan Al-Basri Sayyidut Tabi'in. Al-Hasan Al-Basri ini, Imam Al-Hasan Al-Basri Sayyidut Tabi'in. Imam Al-Lalikai menyebutkan athar dari Ummu Salamah yang menetapkan Allah Jalla Jalaluh beristiwa ala arsyihi. Disebutkan oleh Imam Al-Lalikai athar ini, ya, min tariqil Hasan Al-Basri, riwayatnya sampai Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri ini Sayyidut Tabi'in, ya. Ibunya Imam Al-Hasan Al-Basri adalah maula Ummu Salamah, yang dimerdekakan oleh Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Nah, disebutkan di antara biografi Imam Al-Hasan Al-Basri ini, ketika dia masih kecil, masih menyusu, suatu ketika Ummu Salamah ada hajah memerintahkan kepada ibunya Imam Al-Hasan Al-Basri dalam suatu keperluan. Yang namanya bayi, yang namanya anak kecil, ketika ibunya pergi, dia menangis. Imam Al-Hasan Al-Basri menangis. Ya. Ketika seorang bayi, dan dia adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, menangis, maka dia diambil, digendong oleh Ummu Salamah dan disusui oleh Ummu Salamah. Karenanya masyhur, orang-orang atau para ulama mengatakan sesungguhnya Imam Al-Hasan Al-Basri fi makanihi, dia ada seorang faqih, mufassir, ahli hadis, itu karena barokah air susunya Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah seorang yang sangat sayang sekali kepada Imam Al-Hasan Al-Basri dalam ketika dia masih bayi, masih kecilnya. Sering disebutkan dalam biografinya, sering Ummu Salamah radhiyallahu taala anha membawa Al-Hasan Al-Basri ke tempat-tempat para kibarus sahabah, dimintakan doa supaya mendoakan Al-Hasan Al-Basri ini. Di antaranya yang mendoakan Al-Hasan Al-Basri di masa kecilnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Allahumma faqihhu fid din, Allahumma faqihhu
fid din wa habib an-nas wa habibin nas ilaih. Nah, ya Allah, jadikanlah dia adalah seorang yang faqih dalam agama ini, dan jadikanlah orang-orang cinta kepadanya. Jadikanlah manusia cinta kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan kita dapatkan bagaimana para ulamaul muslimin mencintai Imam Al-Hasan Al-Basri karena faqihnya, ya, karena ilmunya. Dia adalah seorang sayyidut tabi'in, penghulunya para ulama tabi'in. Nah, inilah salah seorang istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah, yang menetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Nah, maka ketika ada manusia mengingkari ini, maka dia mengingkari apa yang diyakini oleh ulama salaf dahulu, mengingkari apa yang diyakini oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Lalu siapakah yang lebih berilmu dalam hal ini? Siapakah yang lebih paham? Apakah orang yang hidup setiap hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat bagaimana wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW, disampaikan kepada mereka, mereka lebih jahil daripada orang sekarang yang mengotak-atik ayat ini lalu mengatakan tidak demikian maksudnya adalah demikian. Mereka mentahrif, mereka mentasbir, mereka menta'til, sampai kepada mengingkari sifat Allah, mengingkari apa yang dikhabarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka ini adalah suatu kesesatan. Nah, kemudian di antara ulama salaf yang kedua, sekarang kita akan bacakan kembali bagaimana Imam As-Sabuni menukilkan perkataan ulama salaf yang menetapkan Allah Jalla Jalaluhu mustawin ala arsyihi. Imam As-Sabuni mengatakan, wa haddatsana Abul Hasan ibnu Abi Ishaq Al-Muzakki ibnu Al-Muzakki qala thana Ahmad ibn al-Khadar Abul Hasan Asy-Syafi'i qala thana Shadan qala thana ibnu Makhlad ibnu Yazid Al-Kuhustani qala thana Ja'far ibn Maimun, sampai ke Ja'far ibn Maimun, ya, sampai ke Ja'far ibn Maimun qala su'ila Malik bin Anas. Sekarang di sini Imam Malik bin Anas, bagaimana Al-Imam As-Sabuni di sini menukilkan perkataan Imam Malik dari riwayat beliau, ya, sampai kepada Ja'far bin Maimun mengatakan, Imam Malik ditanya, su'ila Malik bin Anas an qaulihi ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Al-Imam Malik ditanya tentang firman Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa? Bagaimana istiwa? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Beliau ditanya, kaifa istawa? Bagaimana Allah istiwa? Qala, maka Imam Malik menjawab, al-istiwa ghair majhul. Istiwa itu maknanya, ya, ghair majhul, bukan suatu yang majhul, ya. Wal kaifu ghairu ma'qul, adapun bagaimana istiwa ini yang ghair ma'qul, tidak bisa kita ketahui. Wal imanu bihi wajib, dan beriman dengan istiwanya Allah Jalla Jalaluhu wajib beriman dengannya. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana istiwa, bagaimana Allah istiwa bersemayam, ya, di atas arsy, kata Imam Malik, was-su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang hal ini adalah suatu perkara yang bid'ah. Lalu Imam Malik mengatakan, wa ma araka illa dhallan, tidaklah aku melihatmu kecuali engkau tersesat, ya. Wa amara bihi ay yukhrija
min majlisi, lalu Imam Malik memerintahkan agar orang ini dikeluarkan dari majelisnya. Ya. Bertanya tentang bagaimana Allah istiwa ini tidak ada ditanyakan oleh para sahabat, para salaf dahulu. Tidak ada yang bertanya. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ini, tidak ada satupun dari sahabat sampai bertanya. Nah, dalam riwayat yang lain, Imam As-Sabuni menukilkan sampai kepada Ja'far ibn Abdullah qala ja'a rajulun ila Malik bin Anas, datang seseorang kepada Imam Malik bin Anas, lalu dia bertanya tentang firman Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Allah Ar-Rahman beristiwa, bersemayam di atas arsy. Bagaimana istiwa? Bagaimana Allah bersemayam? Qala, lalu Imam Ja'far ibn Abdullah mengatakan, fama ra'aituhu wujida min syai'in ka wujdihi. Tidaklah aku melihat Imam Malik, kata Abdullah, ya, Ja'far bin Abdullah, beliau dalam keadaan seperti ketika dia ditanya, ya, min maqalatihi, dari pertanyaan orang ini, wa alahu ar-rakhsa, sampai beliau berkeringat, bergetar keringatan. Aku tidaklah melihat, ya, pemandangan apa yang ada pada Imam Malik, ya, maksudnya di sini Ja'far bin Abdullah menggambarkan tentang marahnya Imam Malik ketika dia ditanya perkara ini, kaifastawa. Wa atraqal qaum, sampai semua manusia terdiam, ya, terdiam. Orang-orang yang berada di majelis Imam Malik pada waktu itu semuanya terdiam melihat pemandangan bagaimana marahnya Imam Malik ketika dia ditanya tentang masalah ini. Ya. Faja'alu yanzuruna al-amr bihi fih. Sampai manusia atau orang-orang yang berada di majelis Imam Malik di situ mengetahui, melihat marahnya Imam Malik. Thumma surriya an Malik faqala al-kayfu ghairu ma'qul. Ya. Lalu Imam Malik mengatakan al-kayf ghairu ma'qul. Bagaimana istiwa Allah itu ghairu ma'qul. Ya. Wal istiwa ghair majhul. Adapun istiwa itu bukan suatu perkara yang tidak diketahui, suatu perkara yang majhul. Maknanya kita ketahui. Tapi bagaimana Allah istiwa itu ghair ma'qul, karena Allah tidak mengabarkannya. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan istiwanya Allah Jalla Jalaluhu itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang hal ini, bagaimana istiwanya Allah, itu suatu perkara yang bid'ah. Wa inni la akhafu an takuna dhalan. Sungguh aku khawatir, aku menakutkan kamu ini tersesat. Kamu ini tersesat. Tsumma umira bihi fa ukhrija. Lalu Imam Malik memerintahkan supaya orang ini dikeluarkan. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, wa inni la akhafu an takuna dhalan, sungguh aku takut engkau ini tersesat. Maka bagaimana tersesatnya banyak manusia sekarang yang mengotak-atik ayat sifat-sifat Allah Jalla fi'ula, sampai mereka tersesat tidak mengimani sifat Allah Jalla fi'ula, di mana Allah beristiwa di atas arsy. Dan ini yang terjadi. Apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Imam Malik, wa inni la akhafu an takuna dhalan, aku takut kamu ini tersesat. Dan terjadilah. Dan sekarang lihatlah manusia, ketika dikabarkan kepada mereka Allah di atas arsy, mereka langsung memikirkan di atas arsy. Ya. Lalu mereka mengatakan berarti arsy lebih besar.
Allah lebih kecil. Berarti Allah butuh kepada arsy. Mereka berpikir dengan pikirannya sebagai makhluk. Dia tidak kembalikan sifat ini. Yang memiliki sifat ini adalah Allah Jalla Jalaluh. Maka dari saat mereka mengatakan, bagaimana Allah istiwa? Bagaimana Allah di atas arsy? Saat ini pula mereka sedang menyerupakan Allah dengan makhluknya tanpa mereka sadari. Padahal mereka membaca firman Allah Jalla Jalaluh, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah di atas arsy bukan berarti Allah membutuhkan arsy sebagaimana manusia apabila dia di atas kendaraan, dia membutuhkan kendaraan. Allah tidak butuh dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Ketika Anda mengatakan berarti Allah butuh arsy, Anda telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ketika dia di atas kendaraan, ketika makhluk di atas kendaraan, manusia di atas kendaraan, dia butuh kepada kendaraan itu. Allah tidak demikian. Bukankah kita memahami ayat Allah, laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan satu apapun. Lalu kenapa kita mengingkari saat Allah mengabarkan kepada kita Allah di atas arsy? Tetapkan, imani Allah di atas arsy. Kama yadiku bi jalalihi wa 'azamatihi. Sebagaimana keagungan dan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, di sini Imam As-Sabuni menukilkan kepada kita bagaimana Imam Malik ditanya tentang firman Allah Jalla Jalaluhu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, kemudian di antara yang dinukilkan oleh Imam As-Sabuni, wa su'ila Abu Ali Al-Husain ibn Fadl Al-Bajalli anil istiwa. Imam As-Sabuni mengatakan, dan Abu Ali Al-Husain ibn Al-Fadl Al-Bajalli ini ditanya tentang istiwa. Abu Ali. Nah, Abu Ali Al-Husain ibn Al-Fadl Al-Bajalli ini adalah seorang mufassir dari Naisabur, ya, al-allamah al-mufassir al-imam al-lughawi al-muhaddits alim asrih, seorang ahli hadis, ya. Beliau ditanya tentang istiwa, wa qila lahu kaifa istawa ala arsyih. Beliau ditanya tentang bagaimana Allah beristiwa di atas arsy. Faqala, lihat ini jawaban, ya, al-alim al-allamah, seorang ahli tafsir, seorang muhaddits, ya. Dia mengatakan apa? Inna la na'rifu min anba'il ghaib illa miqdar ma kushifa lana. Sungguh kita tidak mengetahui min anba'il ghaib, dari berita-berita yang gaib itu, illa miqdar ma kushifa lana, terkecuali seukuran apa yang dibukakan untuk kita, dikabarkan untuk kita. Kata atau jawaban Abu Ali Al-Husain ibn Al-Fadl Al-Bajalli, seorang mufassir ahli hadis dari Naisabur, beliau mengatakan, waqad a'lamana jalla dzikruhu annahu istawa ala arsy. Maka sungguh Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, annahu istawa ala arsy, bahwasanya dia beristiwa di atas arsy-Nya.
Walam yukhbiruna kaifa istawa, dan Allah tidak mengabarkan kepada kita bagaimana dia istiwa. Maka ingin kita jelaskan jamaah, kita tidak mengetahui perkara yang gaib terkecuali seukuran apa yang dikabarkan kepada kita. Maka jangan kita cari kabar yang lain. Cukup imani apa yang dikabarkan kepada kita, jangan di otak-atik, karena apalagi ini adalah perkara yang gaib. Pelajaran yang sangat agung, pelajaran yang sangat besar dari jawaban Imam Ali Al-Husain Ibnul Fadl Al-Bajalli ketika beliau ditanya tentang bagaimana Allah istiwa. Ya, beliau mengatakan kita dalam perkara yang gaib, ya, tidak mengetahui kecuali seukuran apa yang dikabarkan kepada kita. Dan lalu beliau mengatakan waqad a'lamana jalla dzikru annahu istawa ala arsy. Allah telah memberitahukan kepada kita bahwasanya dia istiwa di atas arsy-Nya. Walam yukhbiruna kaifa istawa, dan Allah tidak mengabarkan kepada kita bagaimana istiwa. Nah, maka cukup kita imani apa yang sudah dikabarkan Allah Jalla Jalaluhu kepada kita. Allah beristiwa di atas arsy. Cukup sampai di situ. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Jalla fi'ula, kemudian kita bacakan satu lagi nukilan Imam As-Sabuni, riwayat beliau yang menyambung pada ulama salaf, ulama dahulu. Beliau mengatakan akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh qala hadatsana Abu Bakar Muhammad ibn Dawud Az-Zahid, sampai kepada Ali ibn Hasan ibn Syakik yaqul, ya, sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak, sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak. Sekarang Imam Abdullah ibnu Al-Mubarak, bagaimana perkataan beliau tentang Allah istiwa di atas arsy? Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, na'rifu rabbuna fawqa sab'i samawat, kami mengenal Rabb kami fawqa sab'i samawat, di atas 7 langit. Alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy. Ba'inan min khalqihi, jauh dari makhluknya, terpisah dari makhluknya. Wala naqulu kama qalatil Jahmiyah, wala naqulu kama qalat al-Jahmiyah, dan kami tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah yang mengatakan innahu hahuna, dia mengatakan Allah itu ada di sini, di sini. Wa asyara ilal ard, lalu Imam Abdullah ibn Mubarak mengisyaratkan ke bumi. Di sini Imam Abdullah ibn Mubarak menegaskan kepada kita bahwasanya kami mengenal Rabb kami Allah berada di atas 7 langitnya, beristiwa di atas arsy, berada di atas arsy. Ba'inan min khalqihi, terpisah jauh, ya, dengan makhluknya. Wala naqulu kama qalatil Jahmiyah, dan kami tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah. Innahu hahu, yang mengatakan sesungguhnya Allah itu ada di sini, di bumi, kata orang-orang Jahmiyah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan insyaallah riwayat-riwayat Imam As-Sabuni dari ulama salaf yang menetapkan bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu berada di atas arsy. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapatkan dari perkataan Imam As-Sabuni, apa yang beliau nukilkan tentang akidah yang sangat agung ini, menambah keimanan kita, mengokohkan akidah kita di atas al-haq, di atas kebenaran. Wa nas'alullaha jalla fi'ula ay yaj'alana mimmanil ladina yastami'una al-qawla
wa yattabi'una ahsanah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.